Maka Khadijah bertanya, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, ngapain kau di sini? Saya ingin melihat mereka tersenyum, sebagaimana tadi saya melihat mereka kelaparan. Jadi saya ingin menyaksikan. Tadi saya melihat mereka kelaparan, sekarang saya ingin menyaksikan mereka dalam keadaan tersenyum karena sudah kenyang. Artinya apa? Artinya Sayyidina Umar itu begitu tanggung jawab betul kepada masyarakatnya pada waktu itu. Maka begitu juga kita itu nanti akan ditanya tentang pertanggungjawaban kita sebagai seorang ayah. Seorang ayah itu pertanyaannya apa? Bagaimana kamu didik istri kamu? Bagaimana kamu didik anak kamu? Nah, itu bagaimana kamu didiknya itu? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana Pak, kita didik anak kita, keluarga kita, kenalkan mereka ini mengenai pentingnya mengamalkan agama. Supaya apa? Supaya keluarga kita tidak menjadi musibah bagi kita nanti di akhirat. Insyaallah ya. Alhamdulillah ya. Kita melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kemarin Niko kita sudah membahas sholat-sholat qobliyah dan ba'diyah, betul ya? Saat ini kita membahas sholat-sholat yang muakkadah. Sebagian ulama mengatakan sholat sunnah yang sunnahnya itu muakkad. Muakkad artinya sholat sunnah yang dikuatkan, sangat ditekankan untuk dikerjakan, namanya muakkad. Ini sebagian ulama mengatakan apa bedanya sunnah yang muakkad dan sunnah yang tidak muakkad. Sunnah yang muakkad, ini sebagian ulama mengatakan itu adalah sholat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Nabi, selalu dikerjakan oleh Nabi, bahkan tidak ditinggalkan oleh beliau. Nah, ini adalah sholat sunnah muakkad. Termasuk apa? Termasuk sholat witir. Sholat witir itu termasuk sholat sunnah muakkad, sangat ditekankan untuk dikerjakan. Sehingga ada dua sahabat itu, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, niku beliau mempunyai teknik sendiri untuk mengerjakan sholat witir niku. Dan Sayyidina Abu Bakar beliau mengerjakannya di malam hari, setelah beliau penutupan di tahajud beliau. Kalau Sayyidina Umar niku dikerjakan di setelah isya, karena beliau khawatir nanti saya ketiduran malah saya tidak witir. Maka sholat witir niku diantaranya sholat sunnah yang muakkadah, dan waktu pengerjaannya itu adalah setelah sholat isya. Ini adalah sholat witir. Nah, di antara sholat sunnah yang muakkadah niku nopo adalah sholatul lail, yaitu sholat malam. Nah, sholatul lail ini niku maknanya umum. Sholat sunnah yang dikerjakan di waktu malam niku namanya sholatul lail atau sholat tengah malam. Kalau tahajud niku sholat yang dikerjakan di tengah malam juga. Cuman ulama itu mensyaratkan sholat tahajud niku bukan hanya dikerjakan di waktu malam hari setelah isya, tapi harus disela-selai tidur meskipun hanya sebentar saja setelah isya. Nah, ini sebagai ulama atau tidur di waktu malam, artinya setelah maghrib nggak apa-apa, atau setelah isya kita tidur sebentar, bangun kesirat jam 9 langsung kita sholat tahajud, niku pun diperbolehkan.
Mau ya? Terus itu bedanya sholat apa? Tahajud dengan sholatul lail. Mau ya? Jadi kalau sholatul lail itu masih kategori apa? Umum. Sholat apapun yang dikerjakan di malam hari, baik itu sholat istikharah, sholat tasbih, itu masuk di kategori sholatul lail. Dan ini banyak diambil oleh orang-orang sebelum kita, orang soleh. Mereka biasa sholat ba'da isya, sholat sunnah sampai untuk masuk waktu subuh tanpa tidur, ya, tanpa tidur. Ada juga yang tidur sebentar. Jadi ini kondisi orang-orang soleh sebelum kita. Enten sing ahli ibadah niku menghidupkan malamnya kelawan ibadah. Enten sing ahli Quran menghidupkan malamnya kelawan membaca Quran. Ada kalanya dia dalam sholat, ada kalanya di luar sholat, macam-macam. Enten sing ahli ilmu, ulama ini niku mudzakarah ilmu niku sampai subuh, Pak Taisa. Mudzakarah ilmu, bahas fikih sampai apa? Sampai subuh. Dan ini pahalanya masya Allah ya, lebih besar daripada sholat sunnah. Kami tinggi ini ilmu, belajarnya ilmu. Jadi kita itu jangan sampai kita punya perasaan, saya itu sudah sholat malam panjang-panjangnya, saya lebih baik daripada ulama-ulama itu. Salah, kita jangan punya perasaan seperti itu. Sholat kita yang panjang-panjang itu kalah dengan satu majelis ilmunya para ulama, para kiai yang membahas ilmu setiap malam. Kelihatan apa? Itulah derajatnya ilmu. Makanya sholatnya orang yang berilmu, yang mengerti agama, dengan sholatnya orang yang tidak ngerti agama, ini kok beda derajatnya, beda pahalanya. Mulanya pentingnya menjadikan kita itu sebagai ahli ilmu. Lawan apa? Lawan ngajinya ini, supaya kita menjadi ahli ilmu, terutama ilmu-ilmu yang pokok untuk diri kita ini. Wan naflu al-mutlaq fil lail afdalu minan naflil mutlaqi fil nahar. Salat sunnah mutlak di waktu malam itu lebih utama dibandingkan salat sunnah di waktu siang hari. Itu dalam hadis itu ada satu malam itu di dalam waktu malam setiap harinya. Jadi di malam hari setiap harinya itu Allah Subhanahu wa taala ada waktu-waktu tertentu. Bila mana hamba berdoa bertepatan dengan waktu itu, pasti Allah akan mengabulkan doanya. Ini bagaimana kita seriuskan? Kalau ini yang pertama. Kemudian waktu malam itu yang paling utama niku mana? Karena malam niku biasa para ulama ini membagi 3 waktu. Awal malam, tengah malam, sama akhir malam. Niku yang paling utama mana? Yang nomor 1 paling utama niku adalah akhir malam. Akhir malam itu lebih utama. Dan saya katakan, kalau kita memasukkan malam niku mulai jam 6 sampai jam 4 berarti ada 10 jam kurang lebih. Katakan 9 jam. Berarti 9 jam jadi 3, berarti 3. Berarti awal malam itu berarti mulai jam 6 sampai jam 9. Tengah malam itu mulai jam 9 sampai jam 12. Akhir malam mulai jam 12 ke atas sampai subuh. Niku akhir malam. Niku waktu yang paling baik untuk kita bermunajat sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunggu, termasuk doa yang makbul itu tempatnya di malam yang terakhir. Karena kita ini punya kebiasaan bangun malam, masya Allah. Itu kalau pernah kira ulama itu kan di antara ciri orang nih, orang soleh nih, bapaknya soleh terus dia punya soleh. Maksudnya dia itu keturunan orang yang soleh.
dapat keberkahan orang tuanya. Itu diantara punya kebiasaan dari kecil bangun waktu tahajud. Bangun jadi enak alarm otomatis loh. Dari jam 3 langsung bangun, jam 3 langsung bangun. Dan kalau pernah menyaksikan, enak kalau gak ada rincang gitu. Ini tasnya keturunan kiai, insya Allah. Dia masuk keturunan kiai, bahkan bapaknya itu tasnya misanan kalian kiai Bedillah, misanan kalian kiai Ziro, misanan kalian kiai Ubed. Jadi sepupu. Gitu. Kalian apa? Kalian bapaknya ini sepupuan, kalian kiai Tamboro ini sepupuan. Ini pun juga perhatikan waktu dia di pondok juga, dia punya kebiasaan bangun malam sampai sekarang. Sampai dia tuh jelasnya nggak tahu, pokoknya satu jam 3 bangun sendiri nggak tahu, bangun sendiri nggak bisa tidur lagi. Ini salah satu apa? Contoh orang itu dapat keberkahan dari orang tua, teladan orang tuanya. Yang kita pilih nah, kita berusaha buat alam sendiri. Coba ya, kita buat alam sendiri lah. Kita buat alam sendiri, terus kita didik, biasakan anak-anak kita ini sholat lain. Diusahakan, dan ini berat sekali. Sholat malam itu berat. Mulanya ganjarannya besar. Amalan ini semakin berat semakin besar pahalanya. Itu otomatis. Wasana yang kedua adalah sholat duha, adalah sholat duha. Sholat duha itu waktunya kapan? Sholat duha itu adalah waktunya ketika isyraq mulai. Masuk waktu isyraq itu sudah masuk waktu sholat duha. Atau kalau kita bahas ilmu itu, matahari naik seukuran 4 derajat dari ufuk, naik ke atas 4 derajat dari ufuk, dan itu sudah masuk waktu sholat duha. Apa bedanya isyraq sama duha? Sebagian ulama mengatakan isyraq sama duha itu beda. Isyraq itu sholat munfarid, artinya sholat yang sendiri, nama sholat sendiri. Duha itu juga sendiri. Tetapi menurut sebagian ulama lagi, sholat duha dan isyraq itu sama. Artinya orang yang sholat isyraq ya otomatis juga sholat duha. Ini ada khilafiyat di antara para ulama. Tapi bagaimana kita membiasakan diri sholat duha? Waktunya buat mulai isyraq niku sampai sak dari waktu duhur, sampai waktu istiwa nih, mendekati masuk waktu sholat duhur. Itu adalah waktu dari sholat duha. Jemaah kalau ini penting. Di antara fadilahnya kita ini sholat duha, maka Allah akan cukupi kita. Aqalluha rakaatani, kemudian minimal sholat duha itu adalah 2 rakaat. Wa aksaruha isnata asyara rakaatan. Dan paling banyaknya sholat duha itu adalah 12 rakaat. Jadi sholat duha itu sekali-kali Pak. Kita sekali-kali seumur hidup sekali pernah mencoba sholat duha 12 rakaat. Salah ya? Sekali-kali ya. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Jadi kita praktekkan. Salah ya? Sekali-kali. Wasalis yang ketiga adalah sholatut tarawih, sholat tarawih. Termasuk ini apa? Ditekankan, itu dikerjakan pada bulan Ramadan saja, sholat tarawih. Wahia ishruna rakaatan. Sholat tarawih itu adalah 20 rakaat. Sholat tarawihnya 20 rakaat
bi asri taslimatin fi kulli lailatin min Ramadan, dengan 10 kali salam di setiap bulan Ramadan, di malam-malamnya bulan Ramadan. Artinya setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 20 rakaat. Ini adalah apa? Sholat apa? Sholat. Nanti mazhab kita itu untuk masalah tarawih ini itu adalah merujuk kepada amaliyahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kita kalau membaca hadis-hadis sering kita mendengar bahwasanya Nabi itu tidak pernah sholat malam kecuali 8 rakaat. Ini sering dijadikan dalil untuk siapa? Orang-orang yang menggunakan dalil ini bahwasanya berarti tarawih itu 8 rakaat, witirnya 3 rakaat, berarti 11 dengan dalil ini. Dalil itu. Maka nanti kalau kita baca, niku itu hanya kata-kata begitu saja. Artinya riwayatnya Sayyidah Aisyah. Yang ada dalam Sayyidah Aisyah hadisnya ini. Dan kalau kita baca-baca ternyata itu juga belum shareh juga. Itu hanya mengatakan Nabi itu tidak pernah sholat malam kecuali 8 rakaat. Artinya tidak menafikan yang lain. Tidak menafikan yang lain. Ya betul, mungkin Nabi sholatnya di rumah 8 rakaat. Kemudian tiba-tiba Sayyidina Umar beliau kok sholatnya 20 rakaat. Jadi banyaklah problematika di sini. Intinya ijtihadnya Sayyidina Umar atau perlakuan Sayyidina Umar mengerjakan tarawih 20 rakaat ini juga tidak bisa kita katakan keluar dari kebiasaan. Hanya tetap apa? Ini sama-sama baik, 20 rakaat baik dan 8 rakaat baik saja. Jadi tidak masalah. Kalau ya. Dan penamaan sholat tarawih ini, kenapa dikatakan tarawih? Ya, karena memang sahabat dulu zaman Nabi itu kalau sholat itu panjang-panjang. Kemudian setelah 2 rakaat itu ada tarawih, ada istirahatnya. 2 rakaat ada istirahat. 2 rakaat ada istirahat. Maka katanya apa? Sholat tarawih. Sholat yang diselang-selangi dengan istirahat sebentar. Nah kita untuk melihat seperti ini, yang benar mana? 20 atau 8? 20 atau 8? Dua-duanya betul. Dua-duanya apa? Benar. Karena dua-duanya juga mempunyai dalil. Monggo kita mau ikut yang mana itu pilihan, silakan. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Syafi'i beliau menguatkan bahwasanya sholat tarawih itu adalah 20 rakaat. Jelas ya? Kemudian di sini ada pernyataan, walau sholla arba'a raka'atin minha bitaslimatin wahidatin lam tasih. Apabila seseorang sholat tarawih, ini dalam mata kita ya, langsung 4 rakaat 1 kali salam, bukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tapi 4 rakaat 1 kali salam, maka lam tasih. Maka di sini dikatakan sholat tarawihnya itu tidak sah. Gimana? Pendapat Syafi'i. Pendapat Syafi'i. Berbeda kalau dalam pendapat lain ya mungkin ada yang membolehkan. Kemudian waktunya adalah baina sholatil isya wa tulu'il fajr, setelah sholat isya sampai waktu subuh. Ini adalah waktu sholat tarawih. Dan ya, ini masya Allah nanya.
Ini masalah tarawih ini sudah dibahas oleh para ulama dan sudah detail jawaban satu sama lain. Bahkan itu di Madinah nih, orang-orang Madinah nih, itu sholat tarawihnya itu adalah 36 rakaat orang Madinah. Karena mereka ini gimana? Kenapa kok orang Madinah itu 36? Ngejar pahalanya orang Mekah. Karena di Mekah ini kan lipatannya kan 2 kali lipatnya Madinah. Dua kali lipatnya Madinah. Maka untuk mengejar itu mereka menambah beberapa rakaat lagi untuk ngejar pahalanya orang Mekah. Masya Allah. Makanya di Madinah itu malah lebih banyak lagi ya di Madinah. Amrul Madinah. Ini jelaskan. Jadi kalau orang itu orang Mekah itu ketika dia sholat tarawih, maka nanti diseling-selingi dengan setiap 4 rakaat itu diselingi dengan tawaf. Diselingi dengan tawaf 1 kali, tawaf 1 kali. Sehingga niku lek misale 20 rakaat berarti 5 kali tawaf. Betul ya? 5 kali tawaf. Nah, kemudian niku orang-orang Madinah itu ya, tawaf yang dikerjakan oleh orang-orang Mekah di seling-seling antara tarawih niku diganti 4 rakaat dengan orang-orang Madinah untuk menyaingi atau membandingi pahala dari orang-orang Mekah. Karena dia bisa tawaf, kita nambah rakaat. Sholat sama. Jadi ini nggak mau kalah nih orang-orang Madinah nih. Luar biasa. Mulanya orang Madinah itu dikatakan orang-orang Ansor yang luar biasa. Sahabat itu orang yang cinta betul sama Nabi, sampai suatu ketika ini waktu perang Khandaq, tatkala Nabi mendengar salah satu kabar bahwasanya Madinah ini mau diserang dengan pasukan yang besar dan persenjataan yang lengkap. Nabi bingung di Madinah waktu itu. Maka Salman Al-Farisi ngasih solusi. Ya Rasulullah, kami bangsa Persia itu kalau dalam keadaan seperti ini, ya, kita untuk melawan musuh dalam keadaan seperti ini, kita mau dihukum, itu kita buat parit yang besar. Ukurannya bagaimana ukurannya? Seukuran kuda terbaik itu nggak bisa loncat. Akhirnya dibuatlah Khandaq. Karena usulnya Salman Al-Farisi, orang Persia. Buatlah Khandaq bukan pelingkaran untuk pertahanan Madinah. Khandaq. Kemudian ketika mereka itu dari parit di musim yang sangat dingin waktu itu, panas terik tapi dingin, anginnya nih kok. Ketika pagi-pagi itu Rasulullah melihat sahabat itu sedang gotong royong gali paritnya. Maka Rasulullah SAW melihat mereka itu susah gali parit besar, nangis. Kemudian dia berdoa, Allahumma ya Allah, la aisa illa aisul akhir. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakikat melebihi kehidupan di akhirat. Faghfir lil ansor wal muhajirah. Maka ampunilah ya Allah bagi orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajir. Maka ketika orang-orang Muhajir dan Ansor yang sedang gotong royong tadi bikin parit tadi, apa mereka katakan? Mereka mengatakan nahnul ladzina bay'u Muhammadan ala jihadi ma baqina abadan. Kami adalah orang-orang yang janji setia kepada Muhammad
ala jihad di atas perjuangan agama mabaqina abadan, selama kami masih hidup. Selama kami masih hidup kami akan memperjuangkan agama. Kami setia kepada Nabi Muhammad SAW. Niku napa kesetiaan, kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasanya sahabat. Salah ya. Makanya kita niku Pak. Kita niku diantara bentuk kita sekarang niku setia kepada Rasulullah SAW. Ya. Di antara apa? Dengan mengamalkan sunnahnya Nabi. Dan itu sudah disabdakan Rasulullah SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Jadi Nabi itu menjadikan tolak ukur orang cinta kepada saya. Ini apa? Dengan menghidupkan sunnah boleh coba ya. Makanya ini ya, tanda kita niku cinta kepada Rasulullah SAW. Pripun lagi kita kerjakan sunnah-sunnah niku, termasuk sholat-sholat sunnah niku. Apalagi sholat-sholat sunnah yang dikategorikan sebagai sholat sunnah yang muakkad, sholat sunnah yang dibuatnya. Itu termasuk apa? Sholat witir, sholat tahajud, apa tadi? Sholat duha, sholat tarawih. Niki kita usahakan, kita upayakan, kita jaga betul-betul. Kalau ya, Allah. Ini ya, pertanyaan. Enggak ada pertanyaan. Kalau tadi dibuka dengan 20, dibuka selesai berangkat tawaf kan? Tawafnya 1 kali atau 7 kali? Tawafnya. Tawaf itu gimana? Biasanya 7 kali tawaf. Tawaf kan minimal 7 kali. Penghormatan. Sekali sama tahun kan tidak kalau haji kan apa tawafnya juga sama dengan itu. Sama. Jadi saya amalan tawaf itu apa? Amalan tawaf itu kan sing namanya tawaf itu keliling Ka'bah 7 kali. 7 kali. Jadi kita katakan sebagai tawaf berarti 7 kali. Karena memang apa namanya tawaf itu bilangannya 7 kali biasanya. Jadi apa kan? Jadi dengan yang pernah umrah, kamu pernah umrah? Ini kemudian tawaf kudum berapa kali putaran? 7 kali. Ya toh? Tawaf ifadah gimana? 7 kali. Lagi. Tawaf itu memang amalan mengelilingi Ka'bah itu ukurannya 7 kali. Itu dinamakan sebagai tawaf. Terus tawaf itu gini berapa? 7. Tawaf apapun, entah itu kudum ataupun penghormatan atau apapun itu, tawafnya 7. Ya. Jawab ya. Ada lagi mau tanya? Jadi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.